pagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Manik dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, ujian akhir semester, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara hukum perlu adanya upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan alinea keempat. Kemudian ada fungsi negara sebagai penegak hukum. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang keempat, pertahanan. Kemudian ada unsur penegakan hukum. Gustav Reichsbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua, Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Yang ketiga, ada Sicherheit atau unsur kepastian. Dalam menegakkan hukum, ada lembaga penegakan hukum yang berwenang. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga, ada kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain lembaga penegak hukum, ada juga lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga, wakaf dan sedekah. Peradilan militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, ada peradilan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya, apabila melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu 1. Peradilan negeri, 2. Peradilan tinggi, 3. Peradilan tinggi kasasi. Ada juga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama ialah faktor yang ada di dalam sistem hukum tersebut, yaitu hukum, kedua, penegakan hukum, ketiga, sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor yang ada di luar sistem hukum. Yang pertama, kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perkembangan masyarakat kebudayaan atau perubahan sosial. Yang ketiga adalah politik atau penguasa. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi penegakan hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih.